Halo teman-teman, hai semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milinka Najula Sandra dengan NIM 25115151076 dari program studi teknik industri Pagi B. Baik, pada kesempatan kali ini, saya membuat video yang akan membahas salah satu golongan penting dalam tabel periodik unsur, yaitu golongan 4A. Nah, menurut saya, golongan 4A ini berisi unsur-unsur yang memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang dimana dimulai dari karbon yang menjadi dasar dari keseluruhan kehidupan di bumi. Sehingga istilah silikon yang menjadi otak dari berbagai teknologi modern. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti komputer, handphone, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, di sini kan ada latar belakang nih. Jadi ya sebelum kita masuk ke pembahasan inti, aku kasih tahu ya, kita tuh emang harus paham dulu gak sih sama dasar dari semua yang kita bahas, yaitu ya ilmu kimia dan tabel periodik unsur. Ilmu kimia itu apa sih? Nah, ilmu kimia ini adalah ilmu yang mempelajari materi, struktur, dan sifat-sifatnya, serta bagaimana materi tersebut mengalami perubahan. Jadi, kalau menurut saya, kimia itu kan bukan cuma bicara soal rumus yang ribet, tapi tentang bagaimana seluruh alam ini tersusun dengan sangat teratur. Ya, salah satunya bagian terpentingnya itu periodik unsur, yaitu tabel yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat dan konfigurasi elektronnya. Jadi, unsur-unsur yang di alam ini sebenarnya ya yang nggak tersusun secara acak, semuanya pasti tersusun sangat rapi gak sih? Dan yang pastinya mengikuti pola tertentu. Ya begitu juga dengan unsur-unsur pada golongan 4A ini. Lalu, ciri-ciri golongan 4A ini ada 5 unsur, yaitu yang pertama ada karbon, yang kedua silikon, yang ketiga germanium, yang keempat timah, dan yang keempat ada timbal. Yang terakhir ya salah. Yang terakhir itu ada timbal, yang dimana golongan ini tuh memiliki sifat-sifat yang unik dan menarik. Karena, kenapa sih menarik? Ya karena kalau kata aku, sifatnya ini tuh berubah secara bertahap gitu loh. Jadi dari non-logam menjadi ke metaloid hingga bisa-bisa ke logam. Nah, selain alasan tersebut, kenapa golongan ini juga penting? Karena menghubungkan konsep dasar kimia seperti konfigurasi elektron dengan berbagai aplikasi nyata dalam kehidupan dan industri. Misalnya apa sih? Ya misalnya karbon yang menjadi fondasi senyawa organik dan silikon yang menjadi bahan utama dalam teknologi semikonduktor. Seperti itu. Sampai sini paham? Setelah kita paham dengan memahami latar belakang itu dan alasan kenapa golongan ini tuh sangat penting, jadi sekarang untuk mempermudah saya buat membahas, ada 3 rumusan masalah yang akan saya jawab di video ini. Rumusan masalahnya itu yang pertama, apa aja sih unsur yang termasuk dalam golongan 4A? Lalu yang kedua, bagaimana konfigurasi elektron dan susunan kulit atom dari masing-masing unsur? Lalu yang ketiga, apa saja kegunaan dari setiap unsur dalam golongan 4A, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Lalu adapun tujuan dari pembahasan topik masalah tersebut, yang pertama itu adalah agar kita mengetahui dan memahami apa aja sih unsur yang termasuk dalam golongan 4A. Lalu yang kedua, agar kita memahami konfigurasi elektron dan susunan kulit atomnya sehingga kita dapat mudah memahami sifat-sifat mereka. Lalu yang ketiga itu agar kita mengetahui berbagai kegunaan praktis dari masing-masing unsur sehingga kita itu dapat memiliki gambaran. Contohnya bagaimana? Ya contohnya seperti unsur-unsur ini tuh dipakai di industri, teknologi, ataupun kehidupan sehari-hari. Sekarang kan kita udah ada di fase memasuki pembahasan inti, yaitu unsur golongan 4A, di mana golongan 4A ini terdiri dari 5 unsur. Apa aja sih 5 unsurnya itu? Yang pertama ada karbon, yang kedua silikon, ketiga germanium, keempat timah, dan yang terakhir itu ada timbal. Nah, kenapa kalau kataku sih menarik? Kenapa menarik? Karena dari kelima unsur itu ini tuh punya kesamaan, yaitu memiliki 4 elektron valensi dengan konfigurasi umum, yaitu Ns2, Np2. 4 elektron valensi ini sangat menentukan bagaimana unsur-unsur ini membentuk ikatan dan bereaksi. Lalu pada di bagian tabel terlihat kan kalau misalkan atom dan massa atom masing-masing unsur tuh berbeda. Dapat dilihat makin besar nomor atomnya, maka makin berat juga dan makin banyak kulit atomnya. Lalu selanjutnya kan ada transisi sifat unsur nih. Kenapa golongan 4A yang saya bilang itu unik? Karena golongan ini menunjukkan perubahan sifat yang bertahap. Yang pertama, kan bukan gampang, kan kelihatan tuh kalau karbon itu berada paling atas posisinya
berarti merupakan sifat non-logam. Dan dilanjut dengan silikon dan germanium, mereka ada di posisi bagian tengah antara logam dan non-logam, berarti sifat mereka itu adalah metaloid. Sedangkan timah dan timbal berada di posisi bawah karena sifat mereka itu logam. Nah, perubahan dari non-logam menjadi logam ini terjadi karena jumlah kulit elektron semakin banyak saat bergerak ke bawah. Jadi, kulit yang semakin banyak membuat jari-jari atomnya lebih besar sehingga elektron ini lebih mudah dilepas, maka inilah sebabnya unsur di bagian bawah memiliki sifat logam yang lebih kuat, seperti itu. Konfigurasi elektron atau kunci elektron valensi. Nah, 4 elektron valensi inilah kunci dari sifat kimia seluruh di unsur golongan 4A ini. Karena apa? Karena mereka memiliki konfigurasi Ns2np2. Unsur-unsur ini cenderung membentuk ikatan konvalen. Kovalen umumnya memiliki bilangan oksidasi +4 atau +2 dan mampu berikatan dengan berbagai jenis unsur lain. Nah, perilaku karbon yang bisa membentuk ribuan senyawa atau kemampuan silikon menjadi semikonduktor semuanya itu dimulai dari bilangan 4 elektron valensi ini. Nah, pada akhirnya kita masuk pada pembahasan susunan kulit atom atau bisa disebut kulit KLMN. Nah, pada tabel ini terlihat kan konfigurasi elektron masing-masing unsur. Jadi buat kalian nih yang belum paham konfigurasi elektron, ini adalah cara kita menuliskan posisi elektron di dalam atom, yaitu elektron itu berada di kulit mana dan subkulit mana. Misalnya nih, 1s, 2s, 3s, dan 3p, dan seterusnya. Lalu setiap subkulit itu kan pasti punya kapasitas maksimal lah, seperti S itu maksimal elektronnya 2, P maksimalnya 6, D maksimalnya 10, dan F pasti maksimalnya 14. Lalu cara kerjanya konfigurasi itu seperti apa sih? Nah, cara kerjanya itu pasti mengisi urutan energi yang terendah dulu ya, yaitu 1s, 2s, 2p, dan seterusnya. Nah, kita akan masuk pada salah satu contoh unsur dari golongan 4 ini, yaitu yang dimana karbon ya. Yang dimana karbon itu nomor atomnya itu kan 6. Kemudian konfigurasi elektronnya itu kan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 2. Cara bacanya itu seperti 1s pangkat 2. Nah, 2-nya itu elektron di kulit K. Kalau 2s, 2p pangkat 2, nah 4-nya itu elektron di kulit L. Intinya semakin banyak kulit, semakin besar juga ukuran atom sehingga sifat kimianya itu berubah. Jadi inilah alasan kenapa karbon sangat berbeda dengan timbal. Meski berada dalam golongan yang sama, jarak elektron terluar dalam inti juga ya makin jauh. Jadi unsur di bawah golongan ini lebih mudah melepaskan elektron, seperti itu. Jadi kita sudah di tahap akhir, kita sudah memasuki kegunaan unsur. Di sini ada karbon. Karbon itu adalah salah satu unsur paling penting di dunia kimia karena ia menjadi dasar semua senyawa organik. Nah, beberapa kegunaan karbon itu, yang pertama bisa membentuk arang dan batu bara ya, digunakan sebagai bahan bakar dan lain-lain. Lalu kegunaan silikon ini adalah unsur yang sangat dekat dengan kehidupan modern karena hampir semua perangkat elektronik menggunakan silikon. Nah, kegunaannya ini meliputi material utama, semikonduktor untuk chip komputer, transistor, dan solar cell. Lalu bisa juga sebagai bahan dasar kaca dan keramik. Lalu silikon ini digunakan untuk serat optik dan berbagai kebutuhan teknologi komunikasi. Ya, bisa dibilang kalau tanpa unsur silikon, dunia komputer, internet, dan teknologi modern itu tidak akan seperti yang sekarang. Lalu yang ketiga itu kegunaan germanium yang memiliki peran penting di bidang elektronik, diantaranya digunakan pada transistor dan perangkat elektronik lainnya. Lalu dipakai dalam lensa optik inframerah juga. Meskipun tidak sepopuler silikon, germanium itu tetap menjadi bagian penting dalam industri teknologi. Dan keempat ada kegunaan timah yang digunakan sebagai pelapisan logam agar tidak berkarat, ya misalnya kaleng, lalu bisa saja menjadi bahan dasar perunggu yaitu campuran timah dan tembaga, dan dapat digunakan sebagai solder pada komponen elektronik. Lalu yang terakhir itu kan ada timbal. Kegunaannya itu ya digunakan pada baterai aki yang berfungsi sebagai pelindung dari paparan radiasi sinar X. Bisa juga dipakai dalam pemberat sih dan peluru. Namun timbal ini kan bersifat racun, maka penggunaannya sekarang itu dibatasi demi kesehatan dan lingkungannya. Baik, kesimpulannya adalah golongan 4 ini salah satu golongan yang sangat penting dalam sistem periodik. Unsur-unsurnya kan menunjukkan ya perubahan sifat dari non-logam menjadi logam secara bertahap kan, dan semuanya itu memiliki 4 elektron valensi. Lalu begitu juga karbon sangat penting dalam kehidupan organik, sementara silikon dan germanium menjadi fondasi teknologi modern. Timah dan timbal pun banyak sih digunakan dalam industri, meskipun ya timbal penggunaannya perlu diawasi ya. Jadi saran saya ketika mempelajari golongan unsur dalam kimia, terutama golongan 4A, kita tuh tidak hanya menghafal data, tetapi juga mencoba memahami hubungan antara struktur atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimianya. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa lebih mudah mengerti kenapa suatu unsur memiliki sifat tertentu dan bagaimana unsur tersebut digunakan dalam kehidupan nyata. Mungkin seperti itu sih ya penjelasan saya di sini. Terima kasih banyak, semoga materi akan bermanfaat dan bisa membantu dalam memahami
konsep golongan unsur terutama golongan 4A. Saya akhiri penjelasan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.